Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efren hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 18 Mei 2022. Dan saat ini kita akan membahas tentang keterkaitan isu terkait penyakit mulut dan kuku yang merupakan wabah virus pada hewan ternak ruminansia. Nanti kita akan tahu bersama apa itu yang dimaksud dengan hewan ternak ruminansia begitu. Nah, wabah ini menyebabkan penyakit viral yang sangat menular. Maksud kami ini ada tularan begitu dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing. Penyakit mulut dan kuku yang disebut juga dengan PMK, ini juga dikenal sebagai Foot and Mouth Disease atau FMD. Jenis penyakit ini disebabkan dari virus A dari keluarga Picornavidae atau genus Aptovirus, yaitu Aptae epizooticae begitu. Masa inkubasi penyakit ini 1 hingga 14 hari, yakni masa sejak hewan tertular penyakit hingga timbul gejala penyakit. Angka kesakitan yang kami catat dari data yang kami himpun ini bisa mencapai 100% dan angka kematian tinggi ada pada hewan muda atau anak-anak begitu. Nah, seperti apakah kemudian kita mencermati dari penyakit mulut dan kuku begitu atau PMK untuk hewan ternak ruminansia begitu? Apa yang kemudian harus kita antisipasi bersama karena memang menurut data yang kami dapatkan memang di Sulteng belum ada kasus temuan begitu. Namun di Indonesia ada 10 provinsi yang sudah melaporkan kasus ini dan ini telah dinyatakan kesiapsiagaan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Apalagi memang menjelang Hari Raya Idul Adha begitu pemirsa. Kami akan membahasnya sampai pukul 7 malam nanti bersama dengan 2 narasumber kami, satu hadir di studio dan satu hadir bergabung melalui Zoom. Yang pertama hadir yaitu Dr. Hewan Edwin Huruji MP, Kepala UPT Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Mas Julio. Baik, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga akan langsung menyapa akademisi UNTAD, ahli reproduksi dan kesehatan ternak, Bapak Dr. Insinyur Mirajudin MKes IPM. Pak Dokter, selamat malam. Belum bergabung, baik. Nanti kami akan coba untuk terus menghubungi beliau, Pak Dr. Insinyur Mirajudin dari Universitas Tadulako Palu. Oke, sudah bergabung? Baik. Oke, belum bergabung. Kami juga membuka interaksi bersama Anda pemirsa di 0451 452 414. Anda bisa menghubungi line telepon tersebut untuk kemudian memberikan pertanyaan atau opini Anda. Sekali lagi kita akan bahas terkait waspada penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak ruminansia. Kami akan langsung memulaikan perbincangan kami bersama dengan 2 narasumber. Saya pertama ke Pak Dokter Hewan dulu, Pak Edwin. Pak Dokter, kita berbicara sebelum kita ke wabahnya begitu. Ini apa yang menjadi pengertian dari hewan ternak ruminansia begitu, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Mas Julio. Hewan ternak ruminansia itu adalah hewan yang berlambung ganda. Ya, biasa bisa kita kenal pada hewan jenis sapi, kambing maupun domba, gitu ya. Ruminansia sendiri itu ya sifatnya memamah biak. Artinya merumput, juga bereproduksi, gitu. Nah, itu saja. Oke, jadi memang hewan ternak ruminansia ini hewan seperti lebih sederhananya kita tahu sapi begitu Pak yang ada di kisaran kita begitu di sekitar kita, kerbau, domba, kambing juga termasuk begitu Pak ya. Baik. Nah, itu pengertian dari ruminansia. Kita masuk ke pembahasan tentang PMK begitu Pak. Ini memang isu sudah menjadi sentris gitu Pak. Artinya kesiapsiagaan sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian begitu. Pak Menteri pun juga sudah mengeluarkan pernyataan. Artinya memang provinsi, ada 10 provinsi betul Pak Dokter yang sudah dilaporkan memiliki wabah ini untuk hewan ternak ruminansia. Ya, sampai hari ini informasi yang kami dapat melalui grup itu sudah ada 10 provinsi yang terdekat dengan Provinsi Sulawesi Tengah itu adalah Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Iya, yang saat ini yang tadinya terduga namun sudah ada konfirmasi hasil lab itu sudah mengarah ke daerah tertular. Untuk regional Sulawesi sendiri Pak kita belum ada. Ya, untuk Sulawesi kita belum ada, masih bebas. Sampai dengan tadi kami bersama-sama Pak Menteri melakukan Zoom meeting tentang koordinasi kesiapsiagaan dalam hal menghadapi pandemi ini. Oke, awal mula wabah ini kemudian dinyatakan menjadi wabah atau penyakit dinyatakan menjadi wabah di 2022 ini mulai kapan begitu Pak? Dari Provinsi Jawa Timur ya awalnya pertama Pak Dokter ya? Ya, pertama-tama bahwa virus penyakit mulut dan kuku ini itu terakhir di Indonesia itu pada tahun 1990. Dan Indonesia sudah mendapatkan sertifikat dari lembaga OIE dalam hal ini tentang lembaga kesehatan hewan sedunia itu menyatakan bahwa Indonesia sudah bebas gitu sejak tahun 1990. Di 90. Namun wabah itu kembali merebak pada tahun 2022 ini gitu yang kemarin kita
pada saat libur Lebaran gitu ya mendapat informasi bahwa kejadian tanda-tanda PMK itu terjadi di Kabupaten Gresik ya, di Provinsi Jawa Timur ya, betul. Itu yang menyebabkan pertama kali muncul itu apa begitu, Pak? Nah, sebenarnya tadi juga kami berkembang bahwa ternyata ada informasi bahwa ada impor gitu, impor daging atau impor hewan dari negara mana? Daerah wabah atau dari negara ya, dari negara wabah, dari kalau tidak salah itu dari India ya, untuk memastikan itu. Jadi dan tadi melalui Pak Menteri juga karena ada anomali atau fenomena alam gitu anomali cuaca, ya. Pak, ya. Karena kemarin kan kita barusan diperhadapkan dengan virus corona, kemudian saat ini ada hepatitis gitu, kemudian akut. Berkembang lagi ada virus PMK itu di Kementerian Pertanian yang urusannya gitu. Ada korelasi begitu Pak ketika kita berbicara epidemiologi dari COVID-19 dengan berbagai varian kemudian hepatitis akut ke PMK? Ada nggak korelasinya? Kalau korelasinya sih nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ada. Oke, karena memang 2 virus sebelumnya ini menyerang manusia, ini memang murni menyerang hewan begitu Pak ya? Benar, dan ini tidak menginfeksi ke manusia gitu akibat mengkonsumsi produk atau pangan asal hewan gitu. Oke, jadi peluang untuk tertular ke manusia PMK ini sama sekali tidak ada Pak Dokter? Sama sekali tidak ada, sampai dengan hari ini penelitian tentang itu belum ada. Baik. Nanti akan ditahan Pak untuk kajian pembahasan secara ilmiahnya begitu dan secara sistem kesehatan hewannya. Kami akan bergabung dulu bersama dengan akademisi Universitas Sadullah Kopalu yang juga merupakan ahli reproduksi dan kesehatan ternak. Pak Dr. Insinyur Mirajudin, MKS IPM. Pak Dokter, selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik, Pak Dokter, tadi kita sudah berbicara bersama Pak Edwin, ini ternyata reuni juga nih Pak di TV begitu Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya. Waalaikumsalam Pak Dokter. Baik, Pak Dokter, ini virus awalnya di 90 begitu Pak, namun setelah itu ada satu lembaga kesehatan hewan yang menyatakan Indonesia sudah bebas, namun di 2022 ditemukan lagi di Gresik begitu Pak, Jawa Timur. Apa yang Bapak lihat? Sebenarnya awal mula ini penyakit di Indonesia ini, penyakit PMK ini awal mulanya itu tahun 1887 pada sapi perah di Jawa Timur, Malang. Tapi dinyatakan bebas PMK Indonesia itu sejak tahun 1987 di ASEAN. Kalau Organisasi Kesehatan Hewan Dunia itu OIE, itu tahun 90. Tapi belakangan muncul lagi. Itu dapat disebabkan ketidakhati-hatian kita di dalam lalu lintas ternak, khususnya ekspor impor atau bahan-bahan ikutan dari ternak atau hasil produk ternak itu sendiri. Jadi kata kuncinya itu penyebarannya akibat lalu lintas. Oleh karena apa? Penyakit ini kan penyakit liar. Penyebab utamanya itu dapat melalui aerosol atau udara, sehingga liar, penyebaran sangat cepat sekali. Itu simpelnya. Dan ini sekali lagi Pak, untuk analisa awal adalah tentang lalu lintas ekspor impor. Tadi dikatakan Pak berkembang ini dari India, betul begitu Pak Dokter? Sebenarnya yang pertama kali itu bukan India, Inggris. Pertama kali ini timbulnya penyakit, tapi menyebar di seluruh Eropa karena ini penyebaran melalui udara, dia berapa ratus kilometer dari laut dan segala macam. Pokoknya di Eropa akhirnya menyebar ke Asia termasuk di Indonesia. Enggak, maksud hanya kami saja Pak Dokter di 2022 berbeda. apakah benar ini wabah ini di 2022 saat ini Pak kembali terjadi di Gresik, Jawa Timur, ini dari India Pak tahun ini? Saya tidak tahu persis yang pada tahun itu apakah itu dari India atau tidak. Tapi pada tahun sekitar itu kan itu ekspor impor sapi kita itu kan banyak juga, di samping dari India juga dari Brasil. Jadi banyak. Jadi kata kuncinya itu apakah itu, kita tidak bisa mengklaim bahwa itu yang dari India atau tidak, nanti negaranya marah. Jadi iya, penyebarannya disebabkan oleh lalu lintas ternak, itu aja yang paling utama. Pak Dokter, ada juga pernyataan berkembang begitu Pak, ini anomali cuaca juga Pak, ini satu faktor yang kemudian menyebabkan adanya PMK Pak. Benar, faktor penyakit ini kan ada tiga penyebabnya. Jadi faktor yang ketiga itu lingkungan, di samping antigenik atau virus sendiri atau persoalan inang atau hostnya. Lingkungannya itu sebenarnya
kalau ada yang terinfeksi dulu. Ya, seperti sekarang ada di Jawa Timur kan ada. Kan kita tidak bisa tahan orang dari lalu lintas udara kita itu orang dari Jawa Timur ke Palu. Tidak bisa. Jadi bisa melalui orang itu. Apakah dia terinfeksi atau terkontaminasi langsung dengan penyakitnya atau hewannya, atau secara tidak sengaja dia memakan atau bersentuhan dengan produk peternakan yang ada di Jawa Timur, kemudian balik ke Palu. Maka orang-orang ini menjadi carrier, sehingga seperti Pak Dokter tadi bilang itu tidak ada, meskipun penyakit zoonosis, tapi pada manusia masih subklinis. Jadi sifatnya carrier, pembawa. Karena dia ada virusnya cepat dan replikasinya cepat di dalam jaringan kerongkongan larynx namanya, pharynx bukan laring, maka replikasinya banyak, maka penyebarannya cepat. Baik, jadi itu jika akan terjadi Sulawesi Tengah, tapi kan belum ada, mudah-mudahan tidak. Ya, belum ada laporan kasus, Pak, begitu. Yang terakhir saya ke Pak Dokter, sebelum saya ke Pak Dokter Hewan Edwin. Pak Dokter, kalau kita bicara korelasi penyakit ini begitu, Pak, artinya ini akan berdampak ke manusia, begitu, Pak, PMK? Atau hanya hewan dan hewan saja, Pak? Sampai hari ini belum ada laporan. PMK itu masih sekitar penyakit hewan pada manusia. Akan tetapi dampaknya luas karena terkait dengan persoalan ekonomi dan perdagangan. Jadi aspek kehidupannya larinya ke sana, tidak secara langsung kepada kesehatan manusianya. Baik, jadi tidak secara langsung ke kesehatan tapi ke ekonomi perdagangan begitu, Pak, ya, karena memang akan menyebabkan juga kerugian untuk para peternak hewan. Nanti saya akan bahas untuk makro efek begitu, Pak, ke ekonomi dan perdagangan. Pak Dokter ditahan dulu, saya ke Dokter Hewan Edwin. Pak Dokter Hewan Edwin, ini memang wabah yang harus bagaimana kemudian kita pelajari begitu, Pak? Gejala klinis yang terlihat di hewan itu seperti apa? Ya, seperti yang sudah diberitakan oleh media-media lain maupun media sosial, bahwa tanda-tanda klinis hewan yang terserang virus ini, itu yang pertama adanya lepuh, gitu. Lepuh, ya, lepuh pada sekitar mulut. Di mulut pada dulu. Bibir, kemudian pada gusi, kemudian ada lepuh itu pecah, itu membentuk suatu erosi, gitu. Atau seperti ada pendarahan yang agak melebar ke keruan gitu. Dan kejadian itu tidak hanya pada mulut saja, namun pada lidah dan bagian mandibularis, bagian atas dari mulut itu, juga pada kuku. Jadi kuku itu juga biasanya ada lesi pada teracaknya, bahkan kita nonton di beberapa media sampai kukunya itu lepas dari kakinya. Nah, mengakibatkan hewan itu pincang gitu ya. Pincang karena juga suhunya sampai 41 derajat Celcius. Suhu di hewan tersebut 41 derajat Celcius. Pada hewan-hewan yang anakan itu sangat rentan karena antibodi, karena kita tahu bahwa virus ini menyerang antibodi ya juga ya. Jadi pada anakan itu sering diserang, kemudian pada indukan yang bunting itu bisa menyebabkan kemajiran gitu. Kemudian apalagi ya saya kira itu yang tanda-tanda paling nampak yang terjadi gitu. Lepuh di bagian mulut begitu, Pak. Kemudian hewan ini menjadi lesu begitu, pincang juga. Pincang gitu. Ini dengan suhu normal, dengan suhu yang kemudian di luar batas normal 41 derajat Celcius begitu, Pak. Kalau suhu normal hewan itu biasanya berapa, Pak? Nah, suhu normal hewan itu berkisar antara 37 sampai 39. 37 sampai 39. Ya, atau 38,7 gitu sampai 39 itu masih batas normalnya. Dan ini kalau dinyatakan 41 derajat Celcius berarti sudah panas sekali. Sudah panas sekali gitu. Makanya tanda-tandanya itu limfoglandula yang duluan diserang gitu ketika ada virus ini, itu beraksi terhadap adanya agen-agen infeksius yang masuk ke dalam tubuh hewan itu. Dan penularannya berupa apa? Lewat apa medianya, Pak? Nah, penularannya itu bisa melalui pakan ternak atau hewan yang ditransportasikan, atau bisa aerosol itu yang jaraknya sampai dengan 10 km dari titik lokasi. Nah, ini memang menyebabkan tadi dikatakan oleh Mas tadi bahwa
angka kesakitan ini bisa sampai 100% ya, karena itu tadi jaraknya yang sampai 10 km dalam satu peternakan itu pasti akan terinfeksi. Karena dibawa oleh cukup aerosol. jauh sebenarnya kalau kita lihat 10 km begitu, cukup Pak. jauh. Nah, ini yang harus menjadi antisipasi dan kewaspadaan kita di proses Sulawesi Tengah gitu. Sehingga peternak-peternak kita ini masih tetap melakukan usaha-usaha peternakannya sedemikian halnya seperti tidak ada kejadian-kejadian seperti lainnya gitu lah. Oke, dan laporan untuk saat ini Pak Dokter di Sulteng belum dinyatakan ada temuan satu kasus. Ya, alhamdulillah kami sudah berkoordinasi ya, dan laporan sampai hari ini belum ada kasus yang menampakkan tanda-tanda seperti penyakit mulut dan kuku itu di Sulawesi Tengah. Kemarin juga kita melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, terutama pada hewan ternak kambing yang akan dilalu lintaskan ke Kalimantan untuk memastikan selain mereka bebas dari penyakit brucellosis, juga kita memastikan bahwa hewan-hewan itu tidak membawa atau mengidap atau sedang terinfeksi penyakit mulut dan kuku itu. Baik, lalu lintas hewan ternak keluar dan masuk ke Sulteng itu memang gimana kemudian Pak frekuensinya? Rutin, kalau sampai dengan kemarin sebelum ada wabah ini rutin Pak, gitu ya. Kemarin saja kambing ini kita ada 350 ekor yang akan dilalu lintaskan. Namun sekarang masih dalam masa karantina sejak tanggal 10 kemarin kami melakukan pemeriksaan kesehatannya. Sekarang lagi ditangani oleh pihak karantina pertanian kelas 2 Palu. Juga besok itu nanti ada permohonan tadi yang masuk ke meja kami itu sekitar 180-an. Untuk kambing, Pak? Sapi. Jadi 350 kambing akan disiapkan untuk dilalu lintaskan, 180 untuk sapi begitu? Sapi yang akan dilalu lintaskan ke depan ini, nanti menunggu dulu hasil pemeriksaan. Baik, berarti bisa dikatakan rutin dan padat nih frekuensinya Pak untuk lalu lintas dan masuk keluar Sulteng? Iya, terkenal bahwa Palu saat ini banyak juga melalui lintaskan hewan ternak itu untuk dikonsumsi di Pulau Kalimantan. Baik. Dan rutin memang, rutin itu dilakukan. Gitu. Saya kembali ke Pak Dokter. Pak Dokter Mirajudin. Baik. Ya, ketika kita bicara Pak lalu lintas, ternyata memang lalu lintas hewan ternak ini cukup padat begitu Pak, dengan frekuensi yang begitu tinggi dan rutin begitu Pak. Ada 350 kambing begitu dan 180 sapi ke depannya Pak akan dilalu lintaskan. Apa yang harusnya menjadi antisipasi begitu Pak dari lalu lintas hewan ternak yang rutin begitu Pak di tengah-tengah wabah ini? Baik, yang pertama harus diperhatikan, kan ini daerah kita ini masih bebas, belum ada. Kekhawatiran itu jika sudah ada tanda-tanda atau gejala atau laporan bahwa wilayah tertentu Sulawesi Tengah ini sudah ada penyakit itu, maka wilayah itu tidak boleh keluar masuk ternak. Itu satu. Yang kedua, jika ada atau produk peternakan lainnya yang dari daerah yang terwabah, misalnya dari Jawa Timur, itu harus melalui proses karantina yang ketat. Dan itu di bawah pengawasan Pemda atau Dinas Peternakan. Jadi itu. Jika tidak ada daerah yang terinfeksi, tidak usah kekhawatiran. Karena penyebarannya dari ternak yang terinfeksi ke ternak sehat melalui penghirupan udara. Jadi kekhawatiran itu harus dijaga saja lalu lintas ternak ini dari daerah yang terinfeksi atau tidak. Saya pikir itu pengawasan yang paling utama. Jika memang maka perlu dilakukan pembatasan dan karantina yang ketat. Baik, perlu dilakukan pembatasan dan karantina yang ketat Pak. Dan kemudian ini laporan dari Dinas Perkebunan Peternakan begitu, ini lalu lintasnya akan banyak ke Kalimantan Pak. Sejauh ini Kalteng begitu, yang kemudian Kalimantan Tengah yang masih ditetapkan sebagai satu provinsi Pak yang terkena wabah. Artinya boleh begitu Pak ya? Artinya ini bisa sedikit ada kelonggaran Pak? Ya, jadi kalau keluar nggak ada masalah. Cuma yang kekhawatirannya orang Kalimantan, apakah Sulawesi Tengah terjangkit atau tidak? Yang kekhawatiran kita itu yang dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Jadi jangan hanya ternak hidupnya aja, tapi produknya. Apakah susunya, dagingnya, atau olahan lainnya. Itu harus diwaspadai sekarang itu oleh Pemda Sulawesi Tengah. Jika ada itu, jadi apakah perdagangannya dalam bentuk apa itu, jadi jika ada yang masuk wajib hukumnya masuk di karantina lebih dahulu.
Baik, jadi tidak hanya terhadap hewan ternak, namun yang harus diperhatikan produk susu ataupun juga dagingnya, begitu ya Pak Dokter ya? Benar. Ya, baik. Pak Dokter, ditahan dulu. Kita akan jeda. Nanti selepas jeda kami akan melanjutkan perbincangan kami. Begitu juga Pak Dokter Hewan Edwin. Kita akan tetap membahas ini, pemirsa, sampai pukul 7 malam nanti. Anda ingin bergabung bersama kami di 0451452414 kami buka untuk Anda. Kita membahas tentang waspada penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ruminansia. Saya Julius Efrain untuk jeda dulu. Kami akan segera kembali. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung. Kita masih membahas tentang penyakit mulut dan kulit, maksud saya dan kuku begitu atau PMK pada hewan ternak ruminansia khususnya. Dan ini memang sudah ada laporan di beberapa provinsi memang sudah terjadinya wabah begitu menurut laporan dari Kementerian Pertanian. Namun di Sulteng hingga hari ini memang kita belum ada satu kasus laporan pun dan kita berharap semoga tidak ada begitu. Memang lalu lintas ternak kita cukup tergolong rutin dan padat begitu. Ada 350 sapi dan 180 kambing ini yang siap untuk dilalu lintaskan begitu. Dan kami mengundang Anda juga untuk bergabung bersama kami di 0451452414 untuk membahas persoalan wabah penyakit mulut dan kuku atau kita sebut dengan PMK atau Foot and Mouth Disease begitu. Saya akan bergabung kembali bersama Pak Dokter. Pak Dokter. Ya, Pak Dokter, kita berbicara in general begitu, Pak, secara umum. Kalau melihat kualitas sapi dan kambing atau hewan-hewan ternak ruminansia kita di Sulteng seperti apa begitu, Pak? Untuk sementara kita fokus ke PMK aja. Alhamdulillah sampai hari ini Sulawesi Tengah belum terjangkit. Mudah-mudahan tidak akan terjangkit. Tetapi untuk mencegahnya, nah kebetulan ada dokter hewan Erwin itu mungkin dari dinas perlu diantisipasi tindakan vaksinasinya. Nah, jadi vaksin AE kan ini biasa dikenal dengan epizootика. Jadi penyakit AE ini, jadi perlu. Tapi kalau dia kualitas sapinya, nggak usah khawatiran masyarakat Sulawesi Tengah untuk mengkonsumsi daging sapi, kambing, domba, dan kerbau, baik pada lebaran nanti maupun sekarang. Karena Sulawesi Tengah alhamdulillah sampai hari ini masih bebas PMK. Nah, itu jadi kualitas ternaknya dari sisi penyakit ini belum ada, insya Allah tidak. Baik, kita berharap ini semoga tidak ada begitu ya Pak Dokter ya. Dan ini menurut laporan, insya Allah Pak, laporan dari Kementerian Pertanian yang terbaru begitu Pak Dokter, ini ada berapa provinsi ternyata berkembang lagi begitu? Sudah berkembang sampai ke Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan itu. Jadi kalau tadi 10 ada Kalsel yang masuk ini jadi 11 lagi, gitu. Sudah jadi 11 gitu. Oke. Nah, untung dengan Sulawesi Tengah ini dibatasi oleh lautan ya. Jadi masih bisa kita melakukan proteksi atau pembatasan gitu atau upaya untuk tidak memasukkan lagi ternak-ternak yang dari daerah tertular ini ke daerah Sulawesi Tengah khususnya atau regional Pulau Sulawesi, sehingga insya Allah ke depan Pulau Sulawesi ini dan Indonesia Timur bagian lainnya itu masih tetap dinyatakan bebas oleh pemerintah Republik Indonesia saat ini. Baik, itu ada penetapan berdasarkan zona dengan warna Pak ya? Iya, ada penetapan zona dengan warna. Oke, artinya daerah-daerah 11 provinsi tadi sudah berzona merah begitu Pak? Iya, sudah ditetapkan oleh Pak Menteri untuk menetapkan daerah wilayah itu yang tertular. Sehingga ada daerah-daerah yang terduga, yang termasuk Kalimantan Timur ini terduga karena berbatasan langsung melalui darat gitu ya. Kalimantan Timur, Tengah, apa Selatan begitu Pak? Karena tadi laporan masih di Kalsel dan Kalteng? Kalteng, Kalbar, Kalsel itu sudah masuk. Sudah tertular, terinfeksi. Kalimantan Timur belum ada sampai dengan tadi press release. Namun mereka berbatasan sedarat gitu ya, bisa dinyatakan sebagai daerah terduga. Gitu. Masih daerah terduga begitu ya. Jadi kalau kita sebutin dulu adalah probable-nya begitu Pak. Iya. Baik, Pak Dokter Hewan, kalau kita melihat tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dokter begitu Mirajudin, bahwa ternyata harusnya ada vaksinasi begitu Pak yang harusnya dilakukan untuk hewan ternak. Memang hewan ternak pun juga membutuhkan vaksinasi begitu Pak. Jenis apa vaksinasi yang kemudian diberikan? Ya, hewan ternak itu memang butuh namanya vaksinasi ya. Sebenarnya vaksinasi itu khusus untuk virus PMK sendiri. Nah, di Indonesia kita masih impor itu, namun sekarang sedang dibiarkan itu virus PMK-nya untuk diproduksi sesuai dengan virus yang terjadi di Indonesia.
sehingga bisa beradaptasi vaksinnya terhadap hewan itu sendiri. Yang insya Allah mungkin vaksinasinya menurut Pak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan itu insya Allah 2 minggu lagi akan keluar vaksin vaksinasi. itu akan masuk di Indonesia. Tapi yang menjadi prioritas itu adalah daerah-daerah merah itu, Pak. Oke. Gitu. Jadi itu dulu tadi arahan Pak Menteri untuk mentuntaskan dulu semua hewan-hewan yang terinfeksi di daerah wabah, kemudian baru diprioritaskan daerah terduga lalu ke daerah bebas. Karena ya itu tadi mungkin datangnya vaksin mungkin masih terbatas itu ya. Jadi diselesaikan dulu untuk daerah-daerah yang berzona merah begitu, Pak. Betul. Nama jenis vaksinnya gitu, Pak Dokter? Memang khusus vaksin khusus PMK, vaksin saja, ya. PMK saja. Baik. PMK. Jadi akan diprioritaskan dulu untuk daerah 11 provinsi, bahkan sudah ada terduga begitu. Iya. Yang nanti akan mungkin ada peluang begitu, Pak, untuk akan dilakukan vaksinasi secara masif begitu ke semua daerah, walaupun memang belum ada kasus temuan, terutama di Sulteng. Ya, ada peluang. Ada Jadi kesempatan saat besar, ini ya peneliti ada Balai Besar Pusat Veteriner Farma yang berada di Surabaya itu sedang memproduksi juga itu. Kemudian sudah mengambil beberapa isolat-isolat untuk dikembangkan menjadi vaksin yang mungkin insya Allah tidak lama sudah tercipta di Indonesia sehingga bisa diproduksi lalu bisa disebarluaskan ke Sulawesi Tengah khususnya juga atau provinsi lainnya sehingga hewan-hewan yang masih nampaknya tidak menampakkan gejala ini bisa dilakukan. Tentunya tentunya ini harus kita pantau itu lalu lintas ternak dari daerah-daerah wabah atau dari daerah yang belum juga tertular baik di Provinsi Sulawesi Barat maupun Sulawesi Selatan. Baik. Namun kami menyampaikan bahwa sekali lagi bahwa virus ini tidak berzoonosis ke manusia. Dagingnya masih bisa dikonsumsi, namun tetap di bawah pengawasan dokter hewan atau pemerintah. Jadi tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan begitu, Pak, untuk mengkonsumsi daging. Pak, tidak perlu panik. Saya kembali ke Pak Dokter. Pak Dokter, vaksinasi 2 minggu lagi akan diberikan begitu, Pak. Namun masih akan diprioritaskan kepada 11 provinsi yang sudah ditetapkan sebagai zona merah begitu, Pak. Dan Sulteng pun juga kemungkinan nantinya akan ada dilakukan vaksinasi massal begitu, Pak, masif. Pak Dokter melihatnya seperti apa begitu ke depannya? Apakah ini memang cara yang dilakukan oleh pemerintah akan kemudian memberantas begitu PMK ini, Pak? Baik. Kalau pemberantasan PMK tidak bisa dilakukan karena ini penyakit disebabkan oleh virus. Virus sampai hari ini apapun jenis penyakitnya belum ada obatnya, maka tindakan pencegahan. Justru bagus ya vaksinasi dilakukan sekarang itu atau pas ada nama vaksinnya AE. Itu ya Aptai episodia. Nah, itu nama vaksinnya kan sesuai nama jenis penyakitnya. Justru sekarang bagus dilakukan vaksin sebelum ada penyerangan. Karena vaksinasi jika dilakukan pada hewan sakit malah bertambah sakitnya. Karena virus yang dimasukkan khusus penyakit ini adalah virus aktif, bukan virus non aktif. Jadi harus segera dilakukan tindakannya. Maka Pemda melalui Dinas Peternakan perlu mengambil tindakan atau kebijakan yang pas untuk mencegah terjadinya penyakit ini di Sulawesi Tengah. Demikian, Pak. Baik, jadi ada tindakan preventif yang harusnya dilakukan secara tepat begitu, Pak, ya, mencegah. Betul. Ya. Benar. Baik, Pak Dokter, tadi di awal sudah disampaikan bahwa sebenarnya yang menjadi kerugian untuk korelasi ke manusia begitu ke peternaknya adalah masalah ekonomi begitu, Pak. Nah, apa yang kemudian Bapak melihat begitu, Pak? Apa yang secara spesifik ini bisa menyebabkan kerugian untuk ekonomi? Penyakit ini jika sudah menyerang ternaknya ini kan luka bagian mulut, gusi dan sejenisnya, sehingga ternak itu malas makan, maka produksinya turun diikuti dengan meskipun tingkat kematiannya merendah. Ya, kami memiliki gangguan bersama Pak Dokter, bisa disambungkan kembali dengan gangguan yang baik. Oke. Ya, nanti saya akan kembali ke Pak Dokter. Namun pemirsa sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami di 0451452414 kami buka. Baik, Pak Dokter sudah kembali terhubung? Baik, sudah. Masih terputus. Baik, akan dicoba kembali untuk terhubung dengan kualitas audio yang baik. Saya kembali ke Pak Dokter Hewan Edwin. Pak, inkubasi ini memang di 1-14 hari ya, masa inkubasi? Iya. Apa yang harus ketika ada inkubasi itu, apa yang akan menjadi perhatian penelitian? Pemantauannya, Pak. Ya, pemantauan. Jadi hewan-hewan yang diduga gitu, itu harus diisolasi atau dipisahkan dari kerumunan hewan yang sehat gitu.
itu dilakukan pemantauan selama 14 hari. Nah, di situ hewan yang diduga itu dilakukan pengobatan simptomatif itu dengan meningkatkan vitalitas gitu ya, supaya nafsu makan dan menghilangkan penyebabnya gitu ya. Karena misalnya demam itu kan kita mempunyai obat-obat seperti analgesik, antipiretik untuk menghilangkan demam pada khususnya sapi, lalu meningkatkan vitalitasnya gitu. Sehingga ya tadi dikatakan oleh Pak Dokter bahwa karena penyakit mulut dan kuku ini kejadiannya pada mulut, ya itu menyebabkan produksi dagingnya juga ikut menurun karena gangguan dari hewan itu, karena dia memomah biak ya, ruminansia tadi itu. Jadi sehingga dia tidak sulit gitu, sulit untuk makan gitu. Nah, tentu itu ada mengakibatkan kerugian ekonomis ke peternak gitu kan. Apalagi peternak-peternak kita yang sudah menyentuh pihak perbankan gitu, tentu barangkali dengan adanya ini kalau bisa cepat dicegah gitu. Oleh karenanya kita sudah melakukan rapat koordinasi di Provinsi Sulawesi Tengah, dan sudah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri sudah mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan kewaspadaan penyakit mulut dan kuku di Sulawesi Tengah yang ditembusi kepada Bupati dan Wali Kota Provinsi Sulawesi Tengah, juga kepada Kapolda dan Rem, Badan Karantina gitu, sudah dilakukan semua. Dan saat ini kami sedang menyiapkan unit reaksi cepat ya, sebagai tempat untuk melapor apabila ada kejadian atau tanda-tanda yang nampak gitu pada hewan ternak dari masyarakat gitu, manakala masyarakat membutuhkan di mana nih harus melapor begitu ya. Melapornya kemana Pak Dokter? Ya, ke Dinas Perkebunan dan Peternakan di bidang kesehatan hewan gitu. Bidang kesehatan hewan dan Kesmafet gitu. Baik, jadi ini dikhususkan juga untuk peternak ketika menemukan ada gejala PMK, ini bisa langsung ada unit reaksi cepat yang kemudian bisa menindaklanjuti begitu. Baik, saya kembali ke Pak Dr. Mirajudin. Kita masih dengan pertanyaan yang sama begitu Pak. Mohon maaf tadi sempat terputus dikarenakan gangguan audio begitu Pak. Faktor ekonomi, kita lanjutkan untuk faktor ekonomi begitu Pak. Apa yang kemudiannya harus diantisipasi bersama Pak, dan apa yang harus kita lihat begitu sehingga faktor ekonomi ini bisa diselesaikan dengan baik ketika pun juga virus ini menjadi wabah nantinya begitu Pak. Kalau persoalan ekonomi kan sederhana aja. Rendahnya atau turunnya tingkat produktivitas ternak atau produksi ternak yang disebabkan oleh penyakit ini, sehingga keuntungan usaha peternakan menjadi turun. Persoalan perdagangan lain yang berdampak pada ekonomi dan kehidupan kita itu adalah hutan orang, sehingga orang enggan membeli, sehingga transportasi ataupun perdagangan daging, susu, dan olahan lain menjadi sedikit ragu terhadap tingkat konsumsi masyarakat, sehingga menurun, dan itu berdampak pada nilai ekonomis. Nah, itulah dampak secara tidak langsung maupun langsung baik pada peternak maupun masyarakat luas lainnya. Jadi keengganan terhadap mengkonsumsi produk peternakan akibat penyakit. Ini dapat dicegah jika penyakit ini benar-benar dapat dicegah atau dapat dihindari sehingga tidak terjadi di wilayah kita maupun di Indonesia secara umum. Baik. Demikian Pak. Ya, Pak Dokter, ada ternyata dari Dinas Perkebunan begitu dan Peternakan ini sudah memantau begitu Pak, ada tingkat kewaspadaan yang sudah kemudian suratnya ditembusi ke seluruh Bupati Wali Kota di 13 kabupaten kota dan bahkan pun juga sudah ke Kapolda dan Rem begitu Pak. Artinya Forkopimda pun juga saat ini sudah bersinergi Pak untuk bersama-sama. Tanggapan Pak Dokter seperti apa begitu Pak, langkah cepat, ada unit reaksi cepat juga Pak yang kemudian sudah dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan? Itu bagus sekali. Jadi samping ada reaksi cepat dan ada pelaporan, Dinas Peternakan harus menyiapkan ahli-ahli atau tenaganya di tempat pemotongan hewan yang ditetapkan. Di sana perlu dipantau. Di sana wajib hukumnya. Jangan nanti masyarakat tidak semua mau melapor ke dinas. Nah, jadi harus ada di RPH itu yang ditetapkan oleh Pemda Sulawesi Tengah, misalnya Kota Palu, RPH mana yang menjadi sasaran potongan hektar berkebutuhan ini sapi, kambing, domba, kerbau itu. Dan di sana disimpan atau ditempatkan orang yang ahli memahami konsep itu atau itu. Segera dilapor, tindakan diambil. Bisa kalau hanya menunggu laporan masyarakat aja. Masyarakat mau melaporkan kejadian-kejadian yang ada. Ada
RPH yang ditetapkan. Demikian Pak. Baik Pak Dokter, nanti saya akan kembali ke Bapak lagi begitu karena kita kembali ada gangguan audio begitu Pak Dokter tadi sempat tidak terdengar dengan jelas begitu Pak. Ini tadi saya tangkap tentang RPH atau rumah potong hewan begitu Pak ya. Jadi harusnya ada perilaku intensif begitu Pak dari Dinas Peternakan Perkebunan, Perkebunan Peternakan begitu ini untuk sering jemput bola begitu ke RPH terkait. Ya, saya kembali ke Pak Dokter Hewan. Pak Dokter Hewan, kalau kita bicara tentang biosecurity nih, kandang, kemudian juga peternak, karyawan begitu Pak, kemudian barang, APD, alat pelindung diri, apa yang harus kita pelajari bersama begitu Pak? Ya, untuk sama-sama menjaga begitu tentunya. Ya, disinfektan itu penting. Disinfektan dilakukan ya. Karena untuk melakukan pencegahan itu harus menerapkan yang namanya biosecurity. Ya kan? Karena kita tidak tahu bahwa terkadang peternak ini kan berkelompok. Ada dari peternak yang satu datang ke kandang peternak yang lain. Tapi informasi yang mereka dapatkan tentang penyakit ini mungkin sangat minim. Bagaimana sumber penularannya, itu kan maka sangat penting melakukan biosecurity atau disinfektan atau pensuci hamaan di kandang atau di sekitar kandang, pintu-pintu masuk ke kandang itu. Jadi namun itu sangat sulit ya untuk dilakukan oleh peternak karena peternak ini kan di samping melakukan usaha peternaknya juga mereka adalah sebagai petani gitu ya atau ada usaha-usaha lain yang dilakukan. Jadi seakan-akan mungkin peternakan ini hanya sebagai sambilan atau tambahan gitu. Namun menghasilkan pertumbuhan ekonomi akibat dari jual beli sapi maupun daging. Mungkin jadi tadi dikatakan bahwa disinfektan itu penting, memang penting. Oke, gitu. jadi penting, dan Pak. itu dan baju hazmat dan segala macam itu memang seharusnya ada salah satu SOP yang harus diikuti dan dipatuhi oleh. Nah, apakah disinfektan kemudian baju hazmat gitu, APD begitu Pak, ini memang akan terus menjadi intervensi begitu Pak untuk kemudian kita ada tindakan preventif sehingga di Sulteng sama sekali tidak akan masuk wabah ini? Itu penting. Jadi misalnya ketika kita nanti berkunjung ke peternakan untuk melakukan pencegahan penyakit PMK ini, tentunya pemerintah juga tidak hanya asal masuk gitu, ya kan? Kita harus betul-betul kalau perlu menggunakan baju hazmat. Mungkin ada di media sudah kita pernah lihat ya. Karena kita tidak pernah tahu karena virus ini kan nggak bisa dilihat oleh mata kepala gitu ya. Apalagi mikroskop gitu kan. Nah, namun hanya melakukan uji-uji yang lebih tingkat tinggi itu dapat bisa membuktikan bahwa ini adalah penyebabnya adalah virus gitu. Baik, kita sama-sama untuk melakukan preventif gitu Pak, pencegahan dengan berbagai cara. Saya kembali ke Pak Dokter. Pak Dokter bisa kembali dijelaskan ulang ini tentang bagaimana kemudian membangun atau jemput bola ke RPH Pak. Artinya ada hubungan yang baik begitu Pak untuk unit reaksi cepatnya Pak. Dalam mencegah munculnya atau merebahnya penyakit ini di Sulawesi Tengah, maka pusat potongan hewan harus ditetapkan oleh pemerintah. Di RPH yang ditetapkan itu harus disiapkan tenaganya untuk melihat itu. Jika ada salah satu ternak yang hendak dipotong atau pada saat dipotong, maka tindakan cepat bercegah. Nah, jadi itu maksudnya. Kalau hanya sekedar kita menunggu laporan masyarakat, kita harus sadar masyarakat kita ini jenisnya beda-beda, tempatnya jauh-jauh untuk ke kota Palu, butuh tenaga segala macam. Sementara peternak kita lebih banyak di desa-desa atau di dusun-dusun yang jauh. Jadi antisipasi yang paling bagus itu oleh dinas menempatkan tenaganya di RPH yang ditetapkan untuk mengantisipasi ada tidaknya penyakit itu. Demikian kalau menurut saya untuk RPH. Jadi ada ahli-ahli begitu Pak yang kemudian ini bisa ditempatkan langsung di RPH begitu ya Pak Dokter ya. Pak Dokter, ini kemudian menyambut Hari Raya Idul Adha begitu Pak. Artinya konsumsi daging pun juga nanti akan meningkat begitu Pak. Apa yang kemudian menjadi strategi atau apa yang menjadi perhatian kita begitu Pak untuk masyarakat yang kemudian akan membeli daging, mengkonsumsi daging menjelang Hari Idul Adha sebentar lagi? Baik, jadi sebenarnya ini solusi tentang penyakit ini baik dari dinas maupun dari pihak perguruan tinggi dilakukan ke masyarakat secara luas, tidak perlu kekhawatiran berlebih terhadap penyakit ini. Yakin aja penyakit ini tidak menular secara langsung pada manusia. Akan tetapi jika untuk menghindari hal-hal yang terjadi itu,
jika ada sebenarnya boleh dikonsumsi, tapi syaratnya daging itu harus dilayukan minimal 24 jam. Harus dilayukan dulu, maksudnya habis dipotong jangan langsung dikonsum, disimpan dulu. Tapi tidak boleh freeze. Oleh karena virus ini tahan terhadap kekeringan dan dingin. Jangan di freezer, simpan aja udara luar. Suhu kamar. Tidak perlu ada kekhawatiran berlebih terhadap konsumsi daging. Baik, tidak perlu itu, ada kekhawatiran berlebihan begitu Pak Dokter, dan terutama lagi bagaimana unit reaksi cepat ini bisa menyentuh langsung kepada RPH-RPH yang ada begitu Pak Dokter ya. Terima kasih Pak Dokter Insinyur Mirajudin, MKes IPM, Akademisi Universitas Tadulako Palu, ahli reproduksi dan kesehatan ternak sudah bergabung bersama kami Pak. Salam sehat dari kami di studio Pak Dokter. Sama-sama. Baik, saya kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, setuju begitu Pak? Kita menjelang nih berapa bulan lagi akan merayakan Idul Adha, artinya tidak perlu ada kekhawatiran begitu, panik yang berlebihan begitu Pak. Karena pun juga belum ada kasus temuan dan preventif pun juga sudah dilakukan oleh dinas terkait. Ya, kita memang betul, kita tidak perlu panik, namun kita tetap waspada. Ya. Dengan adanya laporan atau rapat koordinasi kita dengan pihak instansi terkait dan melalui surat edaran Bapak Gubernur tadi, itu diharapkan ada informasi, ada komunikasi yang terbangun. Sampai dengan hari ini kami selalu melakukan hubungan intens itu melalui grup WhatsApp gitu dengan pihak karantina, terkait juga ada rencana pemasukan dari Pulau Halmahera gitu, masuk ke Sulawesi Tengah gitu. Jadi komunikasi ini sering terbangun. Cuman tadi yang dikatakan oleh Pak Dokter bahwa perlu ada pemeriksaan di rumah potong hewan. Itu memang betul. Sudah dilakukan Pak Dokter. Nah, perlu diketahui bahwa rumah potong hewan kita yang ada di Tavanjuka sendiri itu dikelola oleh Dinas Pangan Kota ya. Di sana ada dokter hewannya juga yang bertugas gitu untuk melakukan pengawasan, dan di grup juga sudah kami sampaikan gitu untuk melakukan pengawasan. Terkait dengan Idul Adha, ini PR kita nih, akan kita kerja berat gitu kan. Nah, jadi kami mengharapkan para pelaku hewan kurban, baik yang berkurban maupun pedagang itu melaporkan kepada dinas terkait, dinas peternakan, baik di Kabupaten Sigi, di Kota Palu, Kabupaten Donggala gitu ya, melaporkan ke petugas sehingga cepat dilakukan pemeriksaan atau antisipasi gitu. Baik. Cuman yang menjadi kendala ini ada aturan baru yang nanti akan dikeluarkan oleh kementerian gitu. Oleh Kementerian Pertanian. Oleh Kementerian Pertanian. Apa yang akan tadi menjadi baru dirapatkan bahwa ada kemungkinan semua hewan ini akan disembelih di rumah potong hewan. Nah, tentunya kita mau lihat kesiapan dan fasilitas yang ada di rumah potong hewan itu. Apakah mampu gitu untuk melakukan penyembelihan di rumah potong hewan itu, sehingga saya kira mampu ya kalau dikoordinasi dari awal gitu, sehingga pelaksanaan hewan kurban itu bisa dilakukan secara syar'i gitu, dan masyarakat yang berkurban dan penerima kurban juga mendapatkan ternak yang sehat, juga daging yang aman dan layak dikonsumsi gitu. Baik, namun ketika ada permentan yang baru, peraturan Menteri Pertanian baru, hewan disembelih di RPH di satu titik begitu Pak, ya kan, satu tempat, untuk PMK sendiri ini apa yang akan bisa menjadi kekhawatiran begitu Pak ketika ada penyembelihan di satu tempat saja? Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita memotong di satu tempat itu kan kita ada dokter hewannya ya di rumah potong hewan itu. Dia melakukan pemeriksaan sebelum hewan itu disembelih yang pertama. Juga melakukan pemeriksaan setelah hewan itu disembelih menjadi daging gitu. Tentu dengan PMK ini kan ada titik-titik yang seperti lipoglandula, jeroan, dan areal sekitar kepala itu dan kaki itu kalau bisa tidak dikonsumsi atau diperiksakan begitu kan. Baik. Tidak dikonsumsi maksudnya Pak ya? Iya, apalagi budaya masyarakat kita ini kan mengkonsumsi kaki lembu Donggala itu ya, kaledo itu betul-betul harus dilakukan pewaspadaan gitu, diperiksa. Sehingga PMK ini kalau memang sudah terjadi di Sulawesi Tengah ya, itu harus kita betul-betul melakukan antisipasi. Berarti area mulut
kaki, jeroan ini memang akan harusnya menjadi perhatian khusus begitu Pak? Betul. Oke. Betul. Oke, dan kita sih sebenarnya memang berharap Pak untuk tidak ada satu kasus begitu Pak. Tetapi ketika pun ada berarti 3 bagian ini memang nanti harus dipisahkan Pak ketika ada pemotongan penyembelihan begitu secara massal. Iya, kalau bisa nggak usah dikonsumsi ya. Nggak usah dikonsumsi. Iya. Oke, tidak usah dikonsumsi begitu ya. Tapi kalau kita memang melihat kualitas RPH yang ada tahu juga bagus begitu Pak saat ini? Ya, RPH di Tafwan juga saat ini bagus itu sudah melakukan ada beberapa pelatihan yang dilakukan terhadap juru sembelihnya yang secara halal dan syar'i itu sudah dilakukan oleh provinsi baik maupun dinas terkait di Kota Palu gitu. Baik, Pak Dokter, vaksin 2 minggu lagi akan dikeluarkan begitu Pak, walaupun memang belum menyentuh Sulteng begitu ya, karena diprioritaskan ke daerah-daerah yang sudah ditetapkan dengan zona merah begitu. Kemudian disinfektan pun juga ini sudah dilakukan Pak tadi. Disinfektan kami kemarin melakukan pemeriksaan ke 350 ekor kambing dan domba yang akan dilantas itu sudah kami bagikan ke peternak-peternak. Juga ini sekarang peternak sudah akan melapor ketika ada aktivitas di pasar hewan gitu, yang kita bisa turun, harapannya mereka selalu ada dokter hewan gitu. Sehingga transaksi jual beli antara pembeli dan penjual ini betul-betul aman dalam pengawasan pemerintah gitu. Tidak dirugikan dalam sisi ekonomisnya. Gitu. Oke, kalau untuk para ahli nih Pak, para dokter, karena tadi menurut Pak Dokter juga banyak peternak-peternak berada di desa begitu Pak. Apa yang kemudian untuk dilakukan ke depannya begitu Pak, sehingga kemudian kita bisa menyentuh lagi kawasan desa dari ahli-ahli ini bisa dibagi di berbagai tempat. Baik. Untuk diketahui bahwa petugas kita juga ada di setiap kecamatan, bahkan sampai di desa. Ada beberapa program-program peternakan, antara lain si komandan itu selalu jalan. Petugas mantri dan petugas peternakan itu sudah dibekali dengan obat-obatan gitu ya, karena mereka sudah mempunyai sertifikat dari pelatihan-pelatihan yang diikuti begitu. Nah, juga informasi ini juga kita sudah sebar ke kabupaten kota, sehingga tidak ada satupun petugas yang tidak mengetahui. Gitu. Bahkan di pintu-pintu batas wilayah juga sudah kita ditempatkan petugas-petugas untuk pemeriksaan untuk melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian di sekitar. Bahkan di grup medsos, sosmed begitu, ini terus dilakukan koordinasi begitu Pak, sehingga kemudian Sulteng ini tidak terjadi satu kasus begitu juga. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Dr. Hewan Edwin Huruji, MP, Kepala UPT Veteriner Dinas Perkebunan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Kita berharap gitu pemirsa, agar apa yang menjadi ketakutan kita, karena ini sudah menyerang di 11 provinsi begitu ya. Tadi ditetapkan dengan zona merah oleh Kementerian Pertanian begitu. Ini tidak terjadi untuk Sulteng karena memang lalu lintas kita untuk hewan ternak cukup padat begitu Pak ya. Padat sekali Mas. Kita berbatasan langsung ya dengan beberapa provinsi provinsi baik, terutama di Kalimantan begitu ya. Terutama Kalimantan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih sama-sama begitu akan terus memantau perkembangan isu dari mewabahnya penyakit mulut dan kuku begitu pada hewan ternak ruminansia. Pemirsa, ini yang menjadi akhir dari dialog kami di Bicara Langsung. Sekali lagi mari bersama-sama kita bersinergi bersatu begitu sehingga kemudian wabah penyakit yang menyerang pada hewan ruminansia ini tidak terjadi begitu di Sulteng. Kalaupun sudah terjadi, nantinya akan ada preventif ataupun juga pencegahan termasuk vaksinasi nantinya Pak ya. Kita akan kembali bergabung bersama TVRI Nasional. Saya Julius Efren pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.